Kau mau kirim berapa personel pun kita tetap akan layani. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat ABR. Kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi, dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu aja undang-undangnya, dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan menurut istilah Presiden kemarin. Bapak Presiden mengatakan disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri. Batalion ini akan berangkat ke Papua menggantikan Batalion 500 Raider di daerah Kabupaten Intan Jaya. Di sana mereka akan melaksanakan tugas pengamanan daerah rawan. Artinya memang daerah penugasan daripada batalion ini nanti cukup rawan akibat beberapa minggu ini atau beberapa hari ini terjadi peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Provinsi Papua. Sengaja saya datang langsung supaya meningkatkan moral dan semangat anggota saya ini. Ada 400 orang yang akan berangkat. 2 hari lagi akan diperiksa oleh ASOP, Kepala Staf Angkatan Darat, untuk melihat kesiapan. Dan nanti sebelum berangkat juga akan diperiksa oleh ASOP Panglima TNI. Saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat dan tidak boleh kendor dengan peristiwa yang terjadi. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Teroris KKB Papua siap ladeni pasukan setan TNI. Anda tidak akan bisa keluar. Dengan gagah beraninya, teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menantang TNI dan Polri, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM berkoar dalam sebuah video. Mereka menantang TNI dan Polri dari dalam hutan Duga, Papua. Dalam video itu memperlihatkan 3 orang sedang memberikan peringatan. Satu di antara mereka mengaku tidak takut meski sudah dilabeli teroris. Bahkan, mereka tidak takut dengan berapapun personil yang diturunkan oleh TNI Polri untuk menumpas habis mereka di pedalaman. Seperti kita ketahui, pasukan gabungan TNI Polri mulai dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak sejak Sabtu 1 Mei 2021. TNI Angkatan Darat mengirim satuan khusus, diantaranya adalah tim elit mereka dari Yonif 315 Garuda. Tujuan pasukan masuk ke bumi Cendrawasih untuk memberantas kelompok-kelompok separatis. Tentara yang dikirim ke sana adalah pasukan setan lantaran dinilai sebagai sebuah tim elit. Pasukan setan yang dikirim sudah terbukti dan berhasil menundukkan kelompok separatis di Timur-Timur. Saat itu diberi nama Operasi Seroja dan bertugas di daerah operasi militer alias DOM Aceh. Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Nugroho Budi Wirianto pun telah mengunjungi markas pasukan elit TNI AD yang bermarkas di Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat. Hal ini terungkap dalam keterangan resmi yang dibagikan Kodam 3 Siliwangi kepada media pada Rabu 28 April 2021. Dari keterangan resmi, para prajurit Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda TNI atau dikenal sebagai pasukan setan telah dilatih menembak runduk atau sniper, bertempur hingga berpatroli di daerah hutan. Gugurnya Kapinda Gusti Putu Dani Karyanugraha membuktikan beringasnya KKB Papua. Tindakannya dinilai sudah keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Menurut Tribun News, kini pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris dan diperintahkan untuk dibabat habis. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan terbaru untuk menumpas KKB Papua,
Indonesia mengerahkan pasukan khusus TNI yang dijuluki Pasukan Setan. Mereka adalah prajurit TNI dari Yonif 315 Garuda. Tim ini ditugaskan untuk memburu langsung kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua. Pasukan setan ini memiliki markas di Pangdam 3 Siliwangi di Kota Bogor. Menurut Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menyebut seluruh personel Yonif Garuda siap diberangkatkan. Mereka siap bertugas di daerah rawan di Papua untuk membela NKRI. Selain itu, Yonif Garuda yang ditugaskan untuk memberantas KKB Papua ternyata bukanlah unit sembarangan. Mereka dianggap satuan unit khusus yang memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melakukan operasi militer atau OMP hingga perang atau OMSP. Menurut Kasdam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kunto Arif Wibowo mengatakan, pasukan ini sudah menjalani latihan taktik dan beberapa teknik pertempuran. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik. Kemampuan itulah yang membuat Yonif Garuda sampai memiliki julukan pasukan setan. Yonif Garuda sendiri merupakan kesatuan dalam Batalion Infanteri TNI Angkatan Darat. Mereka memiliki kemampuan mumpuni untuk melaksanakan berbagai operasi militer, bahkan dalam perang sekalipun. Kemampuan mereka salah satunya adalah mampu dengan mudah melacak keberadaan musuh dengan sangat baik. Mereka memiliki ciri khas memakai tanda pengenal tutup kepala dengan baret warna hijau. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fahiri mengatakan, ada 6 kelompok yang saat ini aktif melakukan gangguan keamanan di wilayah pegunungan Papua. Matius mengatakan, sebenarnya kelompok KKB Papua itu ada banyak, namun yang aktif selama ini ada 6 kelompok. Mereka melakukan aktivitas di daerah Ilaga dan Beoga, Kabupaten Puncak, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dan di daerah Duga. Pimpinan KKB yang aktif di wilayah pegunungan Papua itu sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian seperti Lekaga Telenggen, Militer Murid, Sabinus Waker, Agianus Kogoya, dan lainnya. 2 orang yang diduga anggota KKB naik ke puing pesawat sambil menunjukkan senjatanya. Pasca terjadinya kasus pembunuhan 2 guru yang bertugas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada 8 dan 9 April 2021, aparat TNI dan Polri dikirim ke Beoga untuk melakukan pemulihan keamanan sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penembakan 2 guru tersebut. Selain ke Beoga, pasukan gabungan TNI dan Polri juga dikirim ke Ilaga untuk menyekat ibu kota Kabupaten Puncak itu dari gangguan KKB. Dengan kekuatan personel gabungan TNI dan Polri yang ada saat ini di Papua, aparat akan berupaya maksimal untuk secepatnya menangkap para gerbong KKB yang selama ini menjadi aktor utama di balik serangkaian aksi kekerasan bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Dalam rangka itu pula, Polda Papua bersama unsur TNI setempat terus melakukan penggalangan ke semua elemen masyarakat dan pemerintah daerah agar mereka tidak takut dan segera memisahkan diri dari kelompok bersenjata yang sekarang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris itu. Jenderal Bintang 2 Kopassus yang saat ini menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menyambangi markas pasukan Yonif 315 Garuda. Orang nomor 1 di Kodam Siliwangi itu datang ke markas Yonif 315 Garuda untuk memeriksa kesiapan pasukan yang akan bergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan tahun 2021-2022.